Halo guys, balik lagi bersama gua Sultan Nugra di channel Toolbox. Kali ini gua bakal mereview mobil Eropa istimewa, baru, pokoknya keren banget. Mobil apakah itu? Ini dia. Ya guys, jadi di belakang gue ini ada keluaran Eropa yaitu Mercy, rivalnya ya, you know lah, rivalnya ya. Mercy ini tipe GLC 200 AMG Line. Jadi ya kalau bisa dilihat dari bumper, velg, bodikat yang lain dia udah AMG Line. Kalau bisa dilihat nih, khasnya AMG ya, dia ada siluet kayak gini, Airflow kayak gini, yang kayak gahar. Langsung di sini ada air scoop. Ini asli ya, kalau bisa dilihat ini loh, air scoop masuk ke sini buat aerodinamika lebih baik lagi. Dan kita bisa lihat di sini, biasanya kalau AMG Line, bodi AMG itu suka di sininya ada list chrome yang melintang panjang ke sana untuk mempercantik bodi si Mercy ini. Dan bisa dilihat di sini, ini Mercy, coba sini. Dia udah LED ya, ada 6 titik gitu LED. Dan ini udah LED high performance. Jadi kalau misalkan dinyalain di malam hari ini udah otomatis terang banget, terang banget tuh, seterang hariku bersama dia. asik. Dan kita lihat ini velg dari mobil ini. Ini velg ukuran ring 20 ya, lebar 255/45. Dan di sini kalipernya khas AMG, dia besar. Di sini ada tulisan Mercy, Mercedes-Benz. Di sini ada tulisan AMG karena ini menandakan bahwa ini adalah mobil yang berbodi Mercy yang berbodi AMG. Boleh ke sini lagi. Di sini ada pijakan kaki yang untuk mempermudah owner dari mobil ini untuk masuk. Dan ini udah ini ya, udah kilas. Jadi di sini ada tombol, tinggal gini aja, atau misalkan pencet ini bisa. Jadi lebih simpel, nggak usah ngeluarin kunci lagi untuk masuk. Dan biasanya kalau mobil pada umumnya yang udah keyless itu cuma di setir penumpang doang, Depan doang. Kalau ini ada 4 titik, belakang, sebelah kiri, sama kanan belakang. Kita lihat lagi velgnya, ini sama ya ukurannya, rata depan sama belakang. Ukurannya 255/45 R20. Cuman bedanya ini berpenggerak roda belakang. Dan yang bedanya itu rear cakramnya lagi. Cakram yang depan lebih besar daripada cakram yang belakang. belakang. Dan di sini masih ini ya, masih belum ada tulisan Mercedes-Benz kayak yang di depan itu kan tadi. Gede banget tulisannya untuk menandakan bahwa ini mobil Mercy. Dan kalau kita lihat ke belakang, udah jelas ini mobil AMG. Bukan mesin AMG tapi bodinya doang. Berarti ada yang, ini kan merek GLC, ada yang 43-nya. Ini yang versi mobil umumnya lah. Bisa lihat di bumpernya, ini ada diffuser yang untuk mempergagah tampilannya.
Tapi knalpotnya palsu. Iya, ini lihat. Ini kosong. Ini kosong. Kosong ya. Kosong. Knalpotnya ada di sini. Kita di prank. Di bawah. Knalpotnya ada di bawah. Emang Mercy ngeprank mulu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Overall orang nggak bakal sadar bahwa ada knalpot di situ. Dan ini versi yang terbaru ya. Jadi lampunya ada LED bar ini. Ada 2 LED bar dan di dalamnya ada titik-titik kayak LED lain. Jadi ini cantik ya. Kalau di malam hari ini cantik. Oke. Kita ke sini. Itu sama ya, sama sebelah sana. Tapi saya penasaran sama dalamannya. Boleh lihat. Ya, ini dalamannya dari Mercedes-Benz GLC 200 AMG. Kita bisa lihat khasnya BMW dari C-Class, E-Class, Mercy. S-Class. Mana BMW tadi? Bilangnya BMW ya? Mana bilangnya BMW? Gue sekarang udah berada di dalam mobil Mercedes-Benz GLC 200 AMG. Ya, kalau bisa dilihat, ini interiornya sama persis sama C-Class, E-Class, sama S-Class, mirip-mirip. Dan mobil ini GLC 200 ini diambil dari basis C-Class. C-Class. Kalau bisa dilihat dari setirnya, tengah ini konsol yang besar ini, terus apa namanya kayak TV ini ya, TV apalah ini, head unitnya, speedometernya itu mirip sama C-Class karena ini ngambil basisnya dari C-Class. Dan kalau misalkan lihat dari setir, sekarang setirnya tampil lebih sporty, udah flat bottom dan dibalut dengan kulit yang sangat lembutin, enak untuk digenggam. Dan di sini banyak tombol-tombol kayak cruise control, terus membesar volume, perbesar, memperkecil volume, dan untuk pengaturan yang ada di head unit ini. Dan bisa dilihat di sini mobil ini tuh dibalut dengan speaker. Ini tuh merek Bushmaster. Ini speaker bukan sembarang speaker, melainkan ini speaker premium yang sudah berkolaborasi dengan Mercedes-Benz. Dan di sampingnya di sini ada electric seat yang bisa diatur ketinggiannya, kerendahannya, untuk bagaimana cara nyetirnya supaya bisa nyaman. Dan di sini ada 3 slot memory seat, ada 1 sama 3. Dan di sini ada 4 power windows yang semuanya all auto, jadi lebih memudahkan. Dan di sini dibalut dengan panel kayu yang kesannya tuh lebih mewah, lebih elegan, yang orang-orang kalau misalkan naik mobil ini nyaman di dalamnya. Dan bisa dilihat kalau misalkan kita ini ditutup pintunya, ditutup, di sini bakal muncul langsung logo Mercedes dan lampu yang menyala. Itu keren banget. Oke, daripada lama-lama, kita mending nyalain dulu mobilnya karena panas ya. Kita nyalain. Di sini ada tombol start stop engine, kita pencet aja. Dan di sini langsung keluar 2 bola digital ya. Sekarang udah digital. Yang lama itu belum digital karena masih analog, ini udah digital. Dan ini speedometer ini bisa diubah mode-modenya. Sekarang kita lagi di mode sport. Kalau misalnya kita pindahin ke mode yang lain, coba ya. Oh, ini ada di mode progresif, maaf. Ada mode progresif. Ini klasik. Jadi kayak gini berubah. Ini sport. Jadi kalian kalau misalkan pengen diubah-ubah tampilan berkendaranya, pengen lebih nyaman, atau misalkan lagi pengen kenceng-kencengan, mungkin di progresif. Dan bisa dilihat kalau progresif itu lebih sangar ya. Dan di sini kita lihat head unit, ada head unit sebesar ini.
yang bisa diatur dari pad ini ya. Tuh, ada navigasi, ada telepon, ada radio, ada media. Di sini juga bisa Bluetooth ya, udah bisa di connect ke Bluetooth kalian smartphone. Ada ambient light, jadi bisa di setting ambiennya yang ada di pinggir-pinggir pintu, yang di pinggir-pinggir konsol besar ini. Ada info berkendara, ada aplikasi juga, ada settingan dari mobil ini. Jadi banyak settingan-settingan yang bisa kalian operasikan di dalam mobil ini. Jadi membuat kalian lebih mudah untuk berkendara di dalam mobil ini. Sekarang ini ambiennya bisa dilihat. Ini ambient lightnya warna ungu ya. Ambient lightnya warna ungu. Kalau misalkan kita ini bisa diganti dari sini. Coba ke sini. Ini ada color, ada brightness untuk melihat seberapa cerah dari mobil ini bisa diatur. Kalau colornya bisa diganti. Di sini enaknya Mercy ya. Dia tuh bisa banyak pilihan warnanya. Tuh, banyak pilihan warnanya. Ada color mix, color flash, glacier blue, jungle green, dan lain-lain. Ini bisa diatur. Di sini bisa disetting. Coba kita ngambil warna ocean blue. Di sini langsung berubah. Coba ya. Ini warna ocean blue. Coba purple sky. Ini purple sky. Warnanya lebih ke ungu. Red moon. Ini red moon. Berubah. Nah, enaknya itu. Kita balik ke home button. Nah, enaknya gitu. Di sini juga ada seperti apa namanya ini, hazard. Ini bintang apa sih, nggak tahu. Oh, ada menu juga di sini. Bintang ini menu ternyata. Tuh, di sini ada setup assist, sound, display off, owner manual, home, bluetooth, dan lain-lain. Di sini juga ada tombol radio media, navi, map, telepon, dan lain-lain. Dan di sini di konsol besar ini juga dibalut dengan kayu. Saya kurang tahu ini kayu apa, tapi ini membuat kesan mobilnya lebih Mewah. lebih elegan, lebih mewah, lebih elegan. Dan di sini ada tempat menyimpan Koin. receh, koin. Dan di sini ada slot 12 volt di sini. Di sini bisa menyimpan minuman juga. Di sini Itu bisa buat charging. oh, di sini bisa wireless. Gimana? Wireless sekarang. Di sini. Oh, udah bisa Coba, wireless kita coba charging ya. juga. Nah, itu yang paling Harus yang sampai kecil. Oh, bisa. maaf. Dan di sini ada tombol juga. Dynamic nih. Mode. Nah, nih. Mode untuk berkendara. Misalkan kalian pengen individual itu mungkin kalian bisa setting kemauan kalian sendiri. Pengen lebih Agresif atau mesinnya, terus suspensinya bisa disetting juga, kelembutan dan kekerasannya. Kalau sport dia untuk akselerasi, kalian pengen kebut-kebutan atau pengen ngejar Avanza mungkin. Sport juga sama, tapi nggak lebih seagresif yang Sport Plus. Comfort juga ini buat nyaman. Kalau misalnya kalian pengen berkendara nyaman, Irit. terus pengen irit, itu bisa di convert. Dan Eco ini mungkin lebih irit lagi ya. Patrio. Kayak Eco Patrio kata pemiliknya. Nah, di sini bisa dilihat ada parking off, ada manual. Saya nggak tahu, orang tahu ini manual apa. Terus ada apa ini? Kalau misalkan mobil lagi berhenti, aduh, copyright. Kalau misalkan mobil Anda lagi di lampu merah, terus auto brake. bisa apa namanya, bisa mati sendiri mobil. Oh. Ada salah satu fitur yang membuat gua menarik. Ada salah fitur yang kalau misalkan kita ngomong, dia langsung bisa mengubah fitur-fitur yang ada di mobil ini. Contoh ya. Hi Mercedes, How may I help you? change to radio. What can I do for you? Change to radio. Dia langsung pindah ke radio atau kita ke media ya. Hi Mercedes. Ayo,
Hi Mercedes, What can I do for you? change to media. Can you say that again, Change please? to media. Change to media. Jadi Emang gak belibet ngomongnya. jadi emang rada-rada susah karena emang Mungkin pendengaran mobil ini emang rada budek. Mobil mahal cuman bonge. Ya, itu rada bonge. Jadi itu ada salah satu fitur yang membuat gua, wih keren juga nih kan, bisa ngomong sama si Mercedes kalau misalnya kita lagi gabut, bisa curhat-curhatan mungkin ya. Halo Google. Nggak. Dan di sini ada konsol penyimpanan kayak barang-barang kayak Happy Den gitu ya. Gua nggak disponsorin tapi gue pengen aja. Tapi pengen disponsorin. Nah, tolong Happy Den sponsorin gue. Ada Mitu gitu kan. Dan di sini kalau misalnya di belakang nih ada AC ya. Ada AC. Dan di sini ada sunroof ya. Jadi kalau misalnya kita pencet di sini. Ini yang belakang ini kayak cuma ini doang. Hiasan aja. Hiasan doang lah ya, cuma nggak bisa dibuka. Yang di depan bisa dibuka. Di sini ada tombolnya, bisa lihat. Nah, bisa dibuka ya sampai belakang. Intinya bisa sampai belakang. Di sini ada lampu baca, lampu tuh, lampunya udah LED dan lain-lain ya. Oke, daripada basa-basi, mending kita cobain aja. Go. Ya guys, jadi gua udah ada di dalam mobil Mercedes-Benz GLC 200 AMG. Overall, pertama kali gua nyetir ini mobil. Oh ya, ini pertama kali perdana gua nyobain Mercedes terbaru ya. Sebelumnya gue pernah nyobain GL 400. Itu beda feelnya sama ini. Yalah, tentu ini mobil baru dan udah LED. Kalau bisa dilihat ini LED-nya lucu ya. Lucu menurut gue. Dan mobilnya enak. Kayak menurut gue ya, ini menurut gue. Kesannya kalau bawa mobil ini kayak mobil sedan. Menurut gue. Karena mungkin basisnya sama kayak C-Class. C-Class kan sedan. Jadi berasa ada di dalam mobil sedan. Oh iya, ini kenapa kilometer kok digas terus, nggak bisa ya? Guys, Oh, limit lu masih limit. guys, bos, ini menarik. Ini menarik. Ini, ntar, gua bakal kasih tahu. Kayak sama tadi. Ini menarik. Saya gas tadi. Ini posisi saya gas. Ya, ini bentar ya. Ada posisi tidur sebentar. Oke. Ini saya gas ya. Saya gas rada dalam. Dia nahan. Ini udah gas full. Kalau bisa lihat ini gas full dan ini masih stay di sini. Karena ini settingannya bisa disetting dari berkendaranya. Nih, kalau misalnya saya pencet ini, set di sini naik nih, lihat sini. Ini naik, tuh ini turun, ada tanda di sini tuh. 40, 60, 80, 100 mati mobil karena ini dinyalain. Liatin, ini dinyalain. Ini dinyalain, mobil langsung mati. Oke, kita gas lagi, mobil nyala. Itu menarik karena orang yang belum tahu kayak gua ini itu kaget. Bingung gitu. Apalagi orang yang benar-benar awam yang memang notabene belum ngerti mobil langsung ke mobil kayak gini, itu pasti ini mobil digerakin sama setan gitu kan. Bingung gitu. Overall ini mobil enak banget. Dibuat daily udah pasti enak, nggak mungkin enggak. Oh iya, maaf, saya harus pakai seatbelt, nanti di komen sama kalian. Dan gua nggak bisa banyak ngomong karena ini mobil harusnya enak dicobain dulu. Udah dicobain baru bisa kasih impression berkendara di mobil ini. Jadi gua bakal nyobain dulu ini mobil keliling-keliling komplek dulu. Kalau misalkan udah merasakan feel-nya, gua bakal ngasih tahu ke kalian. Jadi tungguin aja ya. Go. Anjing.
Gila. Tapi tarikannya masih kencang Pajero. Iya, karena busnya. Itu banget anjing. Black, di mana? Kiri, muter-muter. Ini kalau mau lihat mesinnya di sini aja. Mantap Tan. Enak sih. Tapi kalau Pajero emang bruh gitu. Tapi tenaganya aing masih mending Pajero. Ya guys, jadi ini mesin dari Mercy DLC 200. Ini mesin berkapasitas 2000 cc, 197 horsepower dan torsinya 300 Nm. Dan lihat di sini. Ini kelihatan banget turbo. Ini ada turbo ya, kelihatan. Itu downpipe-nya segede gitu. Dan tadi gue udah ngerasain tarikannya lumayan jos. Dan udah di cover sama ini, jadi lebih rapih ya. Udah ada peredamnya juga, udah hidrolik. Kalau kaki-kaki bos. Oke, gimana? Kaki-kaki gimana bos? Nanti di dalam. Oh boleh. Oke. Ya guys, gue udah ngerasain feel berkendara dari mobil ini. Kalau misalkan gue boleh jujur, ini suspensinya mirip-mirip sama Honda HR-V ya, rada kaku. Cuman kalau HR-V itu lebih kaku, kalau ini lebih kelembut. Mungkin karena memang crossover gitu ya, sama gitu, sasis dan lain-lainnya mirip-mirip. Jadi mungkin suspensinya lebih kaku, tapi tetap overall lebih enak lah ya pasti. Tampilan lebih sporty, lebih mewah, lebih elegan, dan tenaganya juga jauh lah ya sama mobil HR-V. Dan yang gue suka dari mobil ini top steer-nya. Karena apa? Karena lebih sporty aja ya. Ini ada tiang di sini, tiang yang kokoh, ya enak banget dilihat. Memang Mercy dia sudah mendesain sedemikian rupa untuk customernya, buyernya itu berkendara nyaman ya, nyaman dan enak gitu. Dan gue nggak bisa berkata-kata karena ini mobil tentu mobil Eropa, semua mobil Eropa pasti enak. Pak, kameranya Pak, itu kemana Pak? Sama Pak. Udah. Oh. Tetap pasti mobil Eropa enak, sama kayak BMW rivalnya itu BMW itu enak, meskipun tahun lamanya juga dia tetap enak, tetap nyaman suspensinya. Pokoknya mobil-mobil Eropa itu sudah didesain, dibuat sedemikian rupa untuk membuat customernya itu enak, nyaman pakai. Dan ya, untuk tenaganya pasti ini mobil kencang karena udah turbo. Tadi kalian bisa lihat footage-nya, saya memperlihatkan turbonya yang terlihat itu di bagian depan. Biasanya turbo seperti mobil saya tuh yang VW itu turbonya rada ketutup, tapi ini diliatin bahwa ini mobil kencang. Overall pokoknya ini mobil enak. Dan untuk biaya dari mobil ini harganya kisaran 1,1 sampai 1,3 miliar rupiah. Tentu ini mobil On the road ya? Lumayan mahal ya, karena mobil-mobil kayak gini khusus orang-orang yang cinta sama otomotif, Mercy gitu-gitu. Jadi untuk ngebeli mobil kayak gini tidak perlu mikir bensin, tidak perlu mikir apa, yang penting pakai nyaman, pakai mantel aja. Overall ini mobil oke, keren. Tapi ini didesain untuk bapak-bapak kayaknya ya. Emak-emak atau bapak-bapak, anak-anak muda mungkin jarang kan milih rivalnya itu BMW. Oke, mungkin sekian dari review mobil ini. Kita bakal balik lagi ke tempat kita berasal tadi. Bakal memulangkan mobil ini lagi, mau tes. dan kita bakal mengetes salah satu mobil si owner. Satu lagi. Mobil apa?